Saudara Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan langsung kasus corona pertama di Indonesia. Pemirsa, seorang dokter spesialis anestesi di Makassar geram dengan minimnya alat pelindung diri atau APD bagi para tenaga medis. Problemnya, ini yang jadi problemnya apa? APD-nya itu yang sulit didapatkan saat ini. Saat itu, 2 Maret 2020, pemerintah Indonesia mengkonfirmasi adanya kasus COVID-19 yang pertama di Indonesia. Kasus ini pun mengalami peningkatan setiap harinya hingga saat ini. Dari sini kita dapat melihat melonjaknya kebutuhan tenaga medis akan alat pelindung diri yang disertai dengan kelangkaan dan kenaikan harga di pasaran. Kalbe dalam hal ini memutuskan untuk mengambil langkah konkret untuk membantu pemerintah dalam upaya penanganan pandemi COVID-19 melalui program donasi. Waktu itu sejujurnya, kita di tim Business Development sudah bergerak duluan mencari produk-produk yang related dengan COVID. Ternyata tiba-tiba Pak Vijong kontak dan bilang mau donasi dengan budget sekian dan item produknya kira-kira apa saja. Lalu kita coba susunkan berdasarkan instruksi tersebut. Nggak lama muncul di berita bahwa Kalbe sudah sign MOU dengan BNPB untuk donasi ini. Ini yang menarik sebenarnya. Karena awalnya saya cuma berpikir yang penting saya pastiin barangnya nyampe dulu deh. Entah kenapa, tiba-tiba banyak yang kontak saya bilang, "Fon, lu PIC donasi ya? Nanti gimana distribusinya? Nanti gimana intercompany transaction-nya? Bisnis prosesnya kayak apa? Mau gue bantuin nggak?" Saya aja nggak pernah merasa bahwa saya ini PIC donasi. Lalu, ketika kita udah mulai ngobrol-ngobrol, ini gimana nanti koordinasinya? Jenderalnya siapa di BOD? Ketuanya siapa? Timnya siapa aja? Sempat ada kebingungan, karena kalau di kepanitiaan-kepanitiaan besar, biasanya ada turun SK atau apa gitu ya, yang menjelaskan komposisi timnya. Ini sejujurnya nggak ada sih. Jenderal kita siapa di BOD, saya sampai sekarang juga nggak tahu. Tapi yang saya tahu, orang-orang yang kemudian show up mewakili company-nya masing-masing memang orang-orang yang mau kerja, mau make it happen tanpa nungguin birokrasi yang gimana-gimana. Karena kalau nungguin itu, ya keburu telat. Dan yang saya tahu, siapapun BOD yang saya tanya, kalau kita butuh consult untuk decision, cari way out, asli semuanya mau bantuin. Pak Johan bantu cariin barang lewat networknya. Pak Michael kasih masukan untuk pemilihan rumah sakit. Pak Ongki bantuin untuk importasi. Pak Joni juga bantu mikirin distribusi ke seluruh Indonesia. Pak Karmin pastinya juga memastikan transaksi antar company, dan Pak Vijong yang sabar dengan segala challenge during the whole process. Tadi saya sempat infokan bahwa sebenarnya kita sudah kontak dengan beberapa produsen produk-produk tersebut sebelum Pak Vijong info. Tapi memang itu sudah akhir Maret. Dan seluruh dunia udah gerak duluan. Jadi hanya dalam hitungan hari, yang tadinya saya sudah dapat penawaran, tiba-tiba barangnya stock out. Jadi challenge pertama memang adalah stok barang. Yang kedua adalah harga. Karena harga barang naik bisa sampai 10 kali lipat. Padahal ini untuk donasi. Jadi kita di Business Development sourcing dan kontak ke seluruh dunia, pagi, siang, malam, nggak kenal tanggal merah dan weekend. It was really stressful. Yang ketiga, sudah dapat barang dan harga sepakat pun masih berjuang karena shipment dari China sangat-sangat rebutan. Belum lagi peraturan-peraturan baru yang dikeluarkan pemerintah China yang berdampak langsung ke proses importasi kita. Ada 3 company yang sudah kita bayar full, tiba-tiba transaksinya harus cancel karena mereka nggak bisa ekspor karena aturan-aturan baru tersebut. Tapi Tuhan baik, semua yang sudah kita bayar bisa di-refund. Wah, ora et labora kali ya. Karena akhirnya during the process, kita jadi kenalan dengan berbagai network yang benar-benar bantuin kita untuk bisa dapat produk dan bisa shipment. Di dalam negeri, kita juga bisa proses dengan support dari BNPB. Saat itu kita bolak-balik BNPB untuk memastikan banyak hal. Yang menarik adalah, di saat itu BUD juga berulang kali mengirimkan info tentang fasilitas pajak terkait donasi. Yang ternyata kita adalah perusahaan pertama yang memanfaatkan fasilitas pajak itu.
Jadi waktu barang kita sampai, saat itu baik bea cukai, BNPB, kantor pajak juga masih bingung karena petunjuk teknisnya belum ada. Tapi di hari kita mau kejar untuk clear from custom, keluar aturan baru yang menjelaskan bagaimana eksekusinya. Jadi kita bisa tetap rush handling dan tetap mendapatkan fasilitas pajak tersebut. Total kita bisa hemat sampai dengan 2 miliar dari fasilitas pajak terkait donasi ini. I guess niat baik yang dikerjakan sebaik-baiknya memang mengundang berkat supaya bisa berhasil. Di awal alokasi tentunya rumah sakit pusat rujukan COVID-19 menjadi prioritas kami. Yang kedua adalah rumah sakit pemerintah di zona merah. Tapi ternyata dalam waktu hitungan minggu, ternyata rumah sakit pusat rujukan COVID maupun zona merah itu bertambah dengan sangat pesat. Sehingga pada akhirnya hampir semua rumah sakit yang mengajukan proposal berusaha kami akomodasi. Hampir semua pihak terlibat. Saya harus mengapresiasi semua field force dari SBU Pharma dan Ensefal Medika Prima. Juga tim cabang Ensefal Putra Mega Trading dan Trisapta Jaya. Semua bersama-sama terlibat untuk memastikan donasi itu nyampe di tempat dan diterima oleh rumah sakit. Dari awal sejak adanya COVID-19, tim brand Bintang 7 waktu itu langsung berinisiatif untuk melakukan program corporate social value. Apalagi hal itu juga sejalan dengan konsep brand Bintang 7 saat pandemi ini, yaitu konsep 5S. Soft selling, social trend, social movement, social solution, dan social media. Salah satu tantangan dalam melakukan donasi CSV ini adalah ketersediaan stok dan juga pembatasan distribusi. Memang saat pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini, kebutuhan bahan baku dan juga packaging material sempat terganggu karena adanya lockdown di beberapa negara. Kita sempat harus berebut stok dan bahkan harga juga naik tinggi karena kelangkaan bahan baku. Kita ibarat menaiki roller coaster yang tidak tahu kemana kita akan dibawa ke depannya. Dibutuhkan keputusan yang akurat dan juga action yang cepat. Tim Bintang 7 melakukan koordinasi baik internal dan juga sinergi dengan tim SCM dan Ensefal agar bisa menjaga level stok dan mendistribusikannya ke semua cabang secara tepat waktu. Yang pasti awalnya rolling forecast dari tim brand Bintang 7 harus akurat. Kemudian kita juga harus berkolaborasi dengan tim supply chain management dan tim produksi Bintang 7 agar ketersediaan material serta finish good product bisa on time sesuai kebutuhan dan tentu saja tidak ada keterlambatan. Sebenarnya kami banyak sekali berkolaborasi dengan tim dari Ensefal Medika Prima karena memang mereka yang merupakan PIC untuk proses importasi ini. Kalau ditanya bagaimana peran Ensefal Putra Mega Trading ketika barang donasi yang diimpor sudah masuk ke Indonesia, mungkin EPM menjadi salah satu bagian dalam mempercepat proses clearance barang di bandara. Dalam hal ini, kebetulan salah seorang tim EPM memiliki peran di belakang layar dalam membantu mempercepat proses ini. Karena memang kami semua pada saat itu diminta untuk bekerja extra mile agar donasi produk tersebut bisa segera mungkin terlaksana. Sehingga tentunya semua tahapan proses tersebut menjadi critical point yang harus dipantau secara seksama. Agar produk tersebut bisa masuk ke EPM, maka produk tersebut harus terdaftar di dalam sistem EPM terlebih dahulu. Untuk bisa mendaftarkan produk di EPM, mengharuskan adanya nama produk, kemudian negara asal produk, lalu nomor izin edar atau nomor izin alat kesehatan luar negeri, dimensi produk, baik itu volume, berat, dan lain-lain. Nah, berhubung ini adalah produk yang sama sekali baru, hal yang sebelumnya normal-normal saja, ternyata menjadi sesuatu hal yang challenging. Misal, nomor izin edar alat kesehatan luar negeri,
semua produk yang kita donasikan pada awalnya sama sekali belum memiliki NIE atau AKL. Mungkin Pak Reki mau menambahkan tantangan yang ditemukan. Silakan Pak Reki. Tantangan lainnya terkait dengan dimensi dan sebagainya, karena memang tidak terlalu jelas di awal proses. Setelah produk tersebut terdaftar, maka langsung produk tersebut masuk ke dalam sistem EPM agar bisa terdistribusi sesuai dengan cabang maupun tanggal waktu yang sudah ditentukan. Hal yang paling challenging sebenarnya adalah justru membuat perlakuan khusus untuk produk donasi ini. Karena ini adalah pengalaman pertama bagi EPM untuk menyalurkan donasi secara masif ke seluruh Indonesia dengan nilai donasi yang tidak tanggung-tanggung. Perlu kesepakatan dari seluruh entitas perusahaan yang terlibat terhadap mekanisme donasi ini sendiri. Kendala yang paling kita khawatirkan adalah pada saat pengiriman. Kami di Enceval sudah memiliki armada yang beroperasi mengirimkan produk-produk ke seluruh Indonesia. Armada-armada inilah yang menjadi perpanjangan tangan kami untuk menyalurkan donasi dari Sabang sampai Merauke. Namun waktu itu sudah mulai diberlakukan PSBB sehingga beberapa daerah tidak dapat dijangkau. Selain itu pengiriman donasi melalui jalur udara banyak terjadi perubahan jadwal kirim akibat dari kebijakan PSBB lokal dan frekuensi transportasi yang berkurang akibat penurunan penumpang. Kendala distribusi berikutnya adalah pada saat kami mendistribusikan produk donasi ke kota yang berada di luar cabang kami. Tapi kami bersyukur ternyata hal tersebut tidak terlalu menjadi kendala yang bisa menghambat proses donasi ini. Sehingga donasi ini bisa terlaksana sesuai dengan tenggat waktu yang sudah ditentukan. Hasil dari kolaborasi yang dilakukan oleh tim donasi ini sangat luar biasa. Berlandaskan semangat One Kalbe, kita berhasil mendonasikan 1 juta pieces masker, 2.000 pieces face shield, 30.000 lebih hazmat suit, 10.100 pieces rapid test, 5.000 PCR test, dan 1.439 botol obat hidroksikloroquine. Seluruh donasi ini diberikan merata ke 30 provinsi di Indonesia melalui 15 mitra strategis, 7 komunitas, dan 432 rumah sakit. Tidak hanya itu, lebih dari 30 brand grup Kalbe juga ambil bagian dengan mendonasikan produk-produk berupa hand sanitizer, nutrisi, produk minuman, multivitamin, dan suplemen kesehatan yang diberikan ke lebih dari 500 rumah sakit. Proyek ini merupakan bukti nyata bahwa semangat One Kalbe memberikan dampak besar dalam mewujudkan bersama sehatkan bangsa.